Swastiastu, selamat siang Pak Putu. Om Swastiastu, selamat siang Pak Dedi. Bagaimana kabarnya Pak Putu hari ini? Wah, kalau yang lihat sepintas nih ya, cerah sekali mukanya Pak Putu nih. Iya, betul sekali Pak Dedi. Ya, semoga sehat nih, sehat selalu. Nah, untuk Pak Dedi gimana kabarnya? Astungkara, saya masih sehat, kaki masih berjalan dengan normal, dengan menapak tanah, tangan masih pada tempatnya Pak Putu. Aman lah saya, Astungkara. Pak Putu, kalau dari jadwal ini saya lihat Pak Putu nanti akan melaksanakan coaching ya, benar apa tidak? Iya, benar sekali Pak Dedi. Betul, betul. Oh, betul, oke. Kalau boleh saya tahu dengan siapa Pak Putu akan melaksanakan coaching ya? Nanti dengan Bu Sayu Pak Dedi. Oh, Bu Sayu, oke. Karena nanti Pak Putu akan melaksanakan coaching dengan Bu Sayu, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk pra observasi atau pra coaching dengan Bu Sayu. Apakah Pak Putu berkenan? Tentu boleh saja Pak Dedi. Silakan. Oke, begini Pak Putu. Di sini saya buka dulu catatan pertanyaan saya ya. Begini Pak Putu. Nanti pada saat coaching antara coach ya kan, sekarang Pak Putu berperan sebagai coach dan Bu saya sebagai coachee. Jadi kita singkat saja. Saat saya menyatakan coach, Pak itu adalah Pak Putu. Saat saya menyatakan coaching itu adalah Bu Sayu. Jadi pada saat melaksanaan coaching, Pak Putu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sesuai dengan alur Tirta ataupun belum. Kemudian, apakah Pak Putu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Kemudian sudah menyandarkan kata kunci yang disampaikan oleh kunci yang dalam hal ini adalah Bu Sayu. Kemudian, apakah Pak Putu sebagai coach ini sudah mendengarkan apa belum apa yang disampaikan oleh kunci atau Bu Sayu? Kemudian, apakah pertanyaan-pertanyaan nanti yang Pak Putu sampaikan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Kuci? Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si Kuci, yang dalam hal ini adalah Bu Sayu. Mungkin sebelum itu dilakukan atau proses Kuci ini dilakukan, ada yang lagi sedikit nih. Pertanyaan yang saya ajukan dengan Pak Putu dari yang tadi itu sudah agak banyak. Nah, sekarang tambah lagi sedikit, masih boleh Pak Putu ya? Ya, boleh Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Putu. Ini agak gini agak sedikit panjang lebar sedikit pertanyaan saya. Begini Pak Putu, sebagai seorang coach idealnya kan sudah memiliki ancang-ancang jangka panjang. Nah, sebelum ke ancang-ancang jangka panjang itu, yang ingin saya tanyakan di sini, ada tidak kompetensi yang Pak Putu ingin kembangkan dalam proses coaching yang Pak Putu laksanakan hari ini bersama dengan Bu Sayu? Terima kasih Pak Dedi. Pertanyaannya luar biasa ya. Nah, yang ingin saya kembangkan Pak Dedi itu tentunya kompetensi inti coachingnya ya Pak ya. Yang pertama tentu kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga itu baru terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Pak Dedi. Oke, dari yang Pak Putu sampaikan tadi, saya tulis sedikit, artinya ada 3 kompetensi yang ingin Pak Putu coba kembangkan. Nah, sekarang kalau dari 3 itu, manakah yang substansinya yang lebih spesifik Pak Putu ingin kembangkan sebagai seorang coach nanti? Yang lebih saya kembangkan Pak itu tentunya mungkin yang mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Yaitu kemudian baru mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti tentunya dengan Bu Sayu. Oke, saya tulis dulu ada 2 ya, ada 2 kompetensi yang Pak Putu akan kembangkan lebih signifikan nantinya. Nah, terus dari 2 kompetensi tersebut, apakah ada kriteria ketercapaian dari 2 kompetensi yang ingin Pak Putu kembangkan itu?
Tentunya ada Pak Didi. Nah, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini itu adalah tentunya Bu Sayu ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, dengan coaching langsung mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tentunya pada saat permasalahannya Bu Sayu ini bisa dipecahkan, dicarikan solusi dari dirinya sendiri. Itu Pak Didi. Oke, luar biasa ya Pak Putu. Kalau dari apa yang sudah Pak Putu sampaikan dengan Tiang terkait dengan kompetensi, terkait dengan bagaimana alur yang akan Pak Putu akan jalankan dan mana indikator ketercapaian keberhasilannya, ini sudah sangat-sangat luar biasa. Kalau begitu, silakan Pak Putu melaksanakan coaching dengan Bu Sayu. Nanti saya akan mengamati bagaimana Pak Putu dalam pelaksanaannya. Setelah itu, barulah kita akan berjumpa kembali di kegiatan pasca observasi ini. Ya Pak Putu ya? Ya. Baik Pak Dedi. Oke, nah, silakan. Ya, silakan Pak Putu ya. Ya Pak. Ya. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang Bu Sayu. Ya, maaf Niki, apakah boleh saya meminta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang Pak Putu? Kelihatannya serius sekali ini. Nah, tentu saja boleh Bu. Nah, mari kita ngobrol. Kok tumben ini? Ada apa ini Bu Sayu? Begini Pak Putu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Putu karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Begini Pak Putu, saya lagi galau nih. Saya sedang memiliki masalah, yang ada 2 masalah Pak Putu. Yang pertama itu tugas saya memang menjadi wali kelas dan sekarang sedang mempersiapkan administrasi kelas. Nah, kebetulan sekarang datang tugas dari dinas, merekap data kepegawaian juga Bapak. Nah, tugas administrasi kelas saya aja belum selesai Bapak, dan sekarang datang tugas tambahan yaitu merekap data kepegawaian yang harus segera dikumpulkan juga. Seperti itu Pak Putu. Baik, jadi Ibu memiliki masalah. Nah, ini karena tugas tambahan dari dinas, tentunya berbarengan juga ya, berbarengan datangnya dengan saat Ibu sedang menyelesaikan administrasi kelas, kan begitu Bu Sayu. Nah, lalu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini? Baik, tentu yang saya harapkan dari percakapan kita ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bapak. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan melalui percakapan ini nantinya ya Ibu Sayu bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang Ibu hadapi, bisa ditemukan. Ya, kan begitu. Oke. Nah, tadi Ibu bilang bahwa tugas administrasi kelas Ibu belum selesai, kan begitu. Nah, lalu Ibu juga harus mengumpulkan tugas tambahan data kepegawaian. Nah, dilihat dari penyelesaian tugas, kita pakai perbandingan atau skala. Nah, jika skala 0 itu adalah tugas belum dikerjakan sama sekali Bu. Nah, dan skala 10 adalah tugas semua selesai dikerjakan. Nah, dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira posisi Ibu saat ini berada di skala berapa? Wah, Bapak memberikan sebuah skala ya dengan saya dari 1 sampai 10. Nah, kalau dibandingkan dengan permasalahan yang saya hadapi, saya rasa saya berada di skala 5, Bapak. Oke, nah apa yang membuat Ibu Sayu ini merasa berada di posisi skala 5, kok tidak skala 6, 7, 8, dan seterusnya? Kenapa dipilih di posisi skala 5? Nah, kalau menurut saya kenapa saya berada di skala 5? 5 itu kan tengah-tengah ya Bapak ya, karena tugas administrasi kelas saya baru kerjakan setengah. Nah, lalu tugas dari dinas yaitu tugas tambahan saya juga saya baru selesaikan 5 Bapak. Maka dari itu saya menganggap diri saya itu baru di skala 5. Kalau 10 itu saya anggap saya sudah sempurna Bapak. Ya, baik Ibu Sayu. Nah, selanjutnya Ibu ingin meningkatkan diri
Ibu ke posisi skala berapa? Kan tentunya pasti ingin meningkatkan, kan tidak selalu di posisi 5. Nah, idealnya Ibu ke depannya di posisi atau skala di berapa sih? Ideal saya ingin di skala 9 Bapak. Jadi skala 9, nah, skala 10 Bu ya? Tidak, belum Bapak. Ya, Baik. Nah, tugas apa yang ingin Ibu prioritaskan saat ini? Kalau boleh saya tahu dulu. oke. Tugas yang saya prioritaskan untuk hal ini yang jelas itu adalah tugas tambahan saya Bapak, karena tugas tersebut harus segera dikumpulkan dengan waktu 3 hari ke depan Bapak. Baik Ibu. Nah, berarti jika begitu, kira-kira, nah menurut Ibu, apa yang membuat tugas Ibu Sayuri belum terselesaikan saat ini? Nah, begini Bapak, jujur Bapak ya, saya itu kalau boleh jujur ini, saya cerita dengan Bapak, kita sharing, saya itu sering sekali yang namanya menunda-nunda tugas Bapak, karena sebelumnya saya mengira tugas yang saya bisa tunda itu ternyata bisa menumpuk seperti ini. Nah, belum lagi tugas administrasi saya belum selesai, datang ternyata lagi tugas tambahan dari dinas yang harus segera dikumpulkan secepatnya. Oh begitu Bu Sayur. Berarti harus Ibu harus jujur. Ini kalau nggak jujur susah kita mendapatkan solusinya, kan begitu. Nah, jadi menurut Ibu sebelumnya itu kebiasaan Ibu menunda-nunda mengerjakan tugas, kan begitu, membuat tugas Ibu tidak terselesaikan tepat waktu, kan itu jadinya. Sekarang hal-hal apa saja nah ini yang kemungkinan bisa membuat tugas Ibu Sayu selesai tepat waktu? Mungkin menurut saya harus bisa mengatur waktu ya Bapak ya. Yang pertama itu tidak menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas, dan untuk data kepegawaian itu kan bukan data dari saya sendiri saja, itu ada teman-teman. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan-rekan teman-teman untuk membantu mengerjakan tugas-tugas yang saya selesaikan saat ini. Oke, nah selain manajemen waktu, tidak menunda menyelesaikan tugas, Ibu juga berpendapat bahwa bantuan dari rekan-rekan guru itu bisa membuat tugas Ibu selesai tepat waktu. Nah, kalau boleh saya tahu, bantuan dari rekan-rekan guru yang bagaimana dimasukkan Ibu? Maksud saya seperti ini Bapak, karena tugas tambahan ini itu kan tentang rekapan kepegawaian sebagian data guru nih. Nah, yang dibawa oleh guru yang akan bersangkutan. Nah, jika saya memerlukan bantuan mereka, itu akan mempermudah saya untuk merekap data mereka, Bapak. Baik, jika hal tersebut bisa membuat tugas Ibu Sayu selesai tepat waktu. Nah, lalu apa rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Baik, mungkin yang pertama yang saya kerjakan itu tugas prioritas dulu Bapak nih. Kemudian baru saya akan mengatur waktu dengan tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas. Lalu yang saya akan berbicara dengan teman-teman saya di sekolah, meminta bantuan mereka untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas tambahan saya. Istilahnya mungkin saya akan berkolaborasi Bapak dengan teman-teman. Wah, ide bagus nih Bu Sayu, saya acungin jempol ini. Jadi Bu Sayu juga akan tentunya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru juga ya. Nah, lalu kapan rencananya ini akan Ibu laksanakan? Kalau untuk rencana sudah pasti secepatnya Bapak ya, karena apalagi tugas yang dari dinas itu adalah secepatnya harus kita kumpulkan. Rencananya besok saya akan berkomunikasi tentang masalah data kepegawaian ini dengan rekan-rekan di sekolah Bapak. Mengingat batas waktu pengumpulan itu kan 3 hari. Setelah itu baru saya akan melanjutkan tugas saya menjadi wali kelas, yaitu melanjutkan administrasi kelas saya Bapak. Baik, nah mudah-mudahan lagi 3 hari sesuai harapan Ibu, tugas tambahan Ibu sudah bisa dikumpulkan ya. Nah,
Lalu apa komitmen Ibu ke depannya terhadap rencana Ibu Sayu? Baik Bapak, komitmen saya berarti mulai hari ini itu saya akan menjadi orang yang pertama itu pasti disiplin waktu Bapak nih. Karena kita mengatur waktu itu dengan baik bisa membuat tugas-tugas yang kita emban, yang kita dapat itu bisa selesaikan dengan baik nih. Saya juga akan senantiasa melakukan kolaborasi dengan teman-teman untuk memperlancar tugas-tugas saya Bapak. Wah, bagus sekali, luar biasa nih Ibu Sayu. Tentunya Ibu Sayu ini memanajemen waktu dengan baik dulu. Setelah itu berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan kan seperti itu, sehingga tugas-tugas yang Ibu emban itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, lalu apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita ini? Yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita ini jelas Bapak ya, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bapak. Nih ternyata saya baru sadar Bapak, ternyata disiplin waktu dan kolaborasi itu adalah hal yang penting dalam proses dalam penyelesaian tugas Bapak. Oke Bu, benar sekali ya bahwa disiplin waktu, kolaborasi itu adalah hal yang penting dalam proses menyelesaikan tugas, kan seperti itu Bu. Nah, terakhir Bu, bagaimana nih perasaan Ibu? Nah, setelah kita berbincang-bincang ini kan tentunya pasti ada perasaannya. Nah, perasaan Ibu ini apa saat ini? Tentu perasaan saya sudah lega Bapak ya, karena saya sudah mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Seperti itu Bapak, sudah tenang lah ini sekarang. Ya baik, syukurlah ya Ibu saya. Berarti Ibu sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Sayu ke depannya. Terima kasih Pak Putu waktunya. Lain kali siapa tahu kita bisa berbincang-bincang lagi. Iya, sama-sama Bu Sayu. Nanti ada gimana info aja ya. Tetap semangat Bu Sayu. Siang. Ya, selamat siang Bu Sayu. Oke, selamat siang Pak Putu. Kembali lagi bersama saya. Bagaimana perasaan Pak Putu hari ini? Oke, selamat siang. Gimana nih? Sudah selesai melaksanakan kegiatan observasi bersama Bu Sayu? Apakah sudah lancar apa belum? Kira-kira menurutnya Pak Putu tadi itu? Ya, luar biasa Pak Edi. Tadi yang bersama Bu Sayu coaching, tentunya kalau menurut saya ini sudah berjalan dengan lancar Pak Edi. Oh gitu. Oke Pak Putu, karena menurut Pak Putu ini sudah lancar, sebelum saya, sama seperti tadi di kegiatan pra-observasi, saya akan ada beberapa pengajuan pertanyaan juga nih terkait dengan apa yang sudah Pak Putu lakukan. Tapi sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya mau bertanya bagaimana perasaannya Pak Putu setelah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Sayu? Kalau ditanya perasaan, ya mungkin ada satu kolaborasi dengan saya sendiri dengan Bu Sayu, tentunya kan Sayu membawakan sebuah masalah, makanya setelah melakukan coaching ini perasaannya ya lega, bisa sama-sama lah bisa menyelesaikan atau mencari solusi. Tentunya solusinya dari Bu Sayu sendiri. Oh, oke. Jadi ada perasaan lega karena berhasil menemukan solusi. Tentunya Bu Sayu juga yang menemukan solusi itu sendiri. Yeah. Oh, jadi ini agak gini ya, ada kesinambungan antara apa yang Pak Putu rasakan dengan apa pertanyaan akan saya ajukan ya Pak Putu ya. Ini pertanyaan langsung saja. Iya. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ini adalah terkait dengan indikator Pak Putu. Apakah menurutnya Pak Putu nih, kegiatan pada kunci terkait indikator pencapaian yang diinginkan itu sudah tercapai atau belum menurutnya Pak Putu untuk indikatornya? Kalau menurut saya itu Pak Edi, nah tadi selama coaching ini kan tadi saya sudah melakukan dengan alur virtual tentunya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, yaitu rencana aksi serta tanggung jawab.
Nah, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tentunya dari saya sendiri dan menemukan solusi dari permasalahannya saya sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, wah luar biasa sekali memang Pak Putu ini. Jadi menurut juga catatan yang saya buat tadi saat saya mengamati bagaimana Pak Putu melaksanakan coaching dengan Bu Sayu sebagai coachnya dan Pak Putu sebagai coach di sini, saya juga mengamati ternyata memang proses yang Pak Putu lakukan ini sudah sangat sesuai dengan alur tirta. Di mana saya buka catatan sedikit. Di sini ada dalam catatan ini saya menulis Pak Putu sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur tirta, yaitu Pak Putu sudah menanyakan secara spesifik tujuan dari dilaksanakannya coaching ini, kemudian mengidentifikasi secara spesifik apa kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachee atau dalam hal ini adalah Bu Sayu. Kemudian Pak Putu juga menanyakan rencana aksinya dan apa tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Di samping itu juga Pak Putu sudah berhasil menentukan atau menemukan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki dari seorang coachee yaitu Bu Sayu agar rencana aksi yang dilakukannya berjalan dengan baik. Itu catatan pertama yang saya dapatkan dari kegiatan Pak Putu. Terus di catatan yang kedua juga saya berhasil bisa saya katakan rangkuman sedikit dari apa yang Pak Putu laksanakan sebagai coach ini. Pak Putu juga sudah mendengarkan apa keluh kesah yang menjadi fokus dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Jadi artinya Pak Putu itu sudah ada di kategori dia kehadiran penuh. Bapak sudah mendengarkan aktif tentunya apa-apa saja yang disampaikan oleh coachee, kemudian Bapak jadikan sebagai salah satu pemantik dari pertanyaan yang bermutu atau berbobot. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bapak juga sudah mengarahkan coachee untuk mendorong potensi-potensi yang dia miliki, mengembangkan potensi-potensi yang dia miliki sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee yang dalam hal ini adalah Bu Sayu bisa dia selesaikan dengan baik. Sangat luar biasa sekali Niki apa yang sudah Pak Putu laksanakan dengan Bu Sayu. Kemudian apa proses coaching yang sudah Bapak laksanakan dengan Bu Sayu ini sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depannya ya, menurut saya kalau dari catatan ini mudah-mudahan semakin sering Pak Putu melaksanakan kegiatan coaching ini, Pak Putu diberikan kemudahan dan keterbiasaan dalam berperan sebagai coach ataupun Pak Putu yang nantinya akan dijadikan sebagai coachee dalam kegiatan-kegiatan berikutnya Pak Putu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan untuk yang sesi pertama dari apa yang berhasil saya rangkum. Karena seperti tadi di kegiatan pra, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kembali dengan Pak Putu. Apakah masih boleh saya bertanya Pak Putu? Tentu boleh Pak Dedi. Oke, begini Pak Putu. Mohon maaf ini agak banyak sedikit pertanyaan yang saya ajukan karena jujur saja ini apa yang saya amati kegiatan observasi dengan Pak Putu dengan Bu Sayu itu sangat menginspirasi ya. Jadi bagaimana Pak Putu itu memberikan arahan, bukan arahan ya, bagaimana Pak Putu itu berusaha menggali potensi-potensi yang dimiliki atau yang tidak disadari dari seorang coachee. Termasuk juga Pak Putu tadi memberikan skala-skala. Bu Sayu ada di posisi mana dan mana itu. Nah terus ini yang ingin saya tanyakan lagi Pak Putu ya, terkait dengan apa yang sudah berjalan baik dan lancar tadi, ada tidak kompetensi yang ingin Pak Putu lebih kembangkan untuk kegiatan coachee berikutnya, terutama Niki ke Pak Putu sebagai berperan sebagai coachnya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Ada apa yang ingin Pak Putu kembangkan? Tadi kan sudah bagus. Tentunya tidak mungkin kita akan stagnan seperti apa yang Pak Putu sampaikan dengan Bu Saya tadi. Tidak mungkin hanya diam 5, pasti berkesinambungan. Nah, sebetulnya kira-kira Pak Putu apa yang ingin Pak Putu kembangkan lebih lanjut? Baik, terima kasih sekali pengamat yang sangat luar biasa yang memberikan ini masukan pada proses coaching tadi terkait dengan kompetensi yang saya ingin kembangkan. Pak ini tentunya saya ingin mendalami dan memahami bagaimana alur-alur
lagi untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya itu menjadi lebih baik karena melalui alur kita bisa melakukan coaching dengan baik. Untuk itu saya ingin itu adalah ya tentunya alur ceritanya ini Pak Didi. Oke, jadi secara keseluruhan kalau kita feedback atau kita tarik benang merah ke belakang tadi dari awal saat sebelum kita melaksanakan observasi, Pak Putu merumuskan dari 3 kompetensi merujuk pada 2 kompetensi, terus sekarang untuk yang dikembangkan adalah alur tirtanya. Wah, sangat luar biasa ya. Kalau boleh, alur tirta ini memang salah satu alur di mana kita dapat memposisikan diri menyikapi suatu permasalahan dengan benang merah yang terstruktur. Jadi tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu memang benar-benar menjadi satu kesatuan penuh dia. Memang sangat luar biasa. Tentunya saya berharap ini karena saya sebagai pengamat apa yang Pak Putu harapkan untuk dikembangkan itu bisa dijalankan atau dilalui dengan lebih baik lagi ke depannya sehingga Pak Putu memiliki kecakapan sebagai seorang coach yang sangat luar biasa ke depannya untuk memberikan kunci-kunci terhadap guru-guru ataupun rekan-rekan sejawat kita yang lainnya. Mungkin itu bincang-bincang siang kita hari ini Pak Putu karena sudah cukup siang sekali Niki. Dan terima kasih kesempatan yang Pak Putu berikan kepada saya karena saya berhasil melaksanakan atau menunaikan tugas sebagai seorang pengamat pada siang hari ini dan bisa melihat bagaimana perilaku seorang coach terhadap kuncinya yang sungguh luar biasa yang diperankan oleh Pak Putu dengan Bu saya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri ini bincang-bincang siang hari ini, ada yang Pak Putu ingin sampaikan kepada Tian? Baik, terima kasih Pak Didi. Tentunya dari perbincangan dari awal sampai akhir ini banyak sekali masukan-masukan yang mungkin saya akan gunakan nanti coaching berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Didi, luar biasa hanya Pak Didi. Oke, kalau begitu kita akhiri bincang-bincang siang kita hari ini. Kebetulan saya masih ada kegiatan, Pak Putu silakan lanjut dengan kegiatannya. Saya akhiri dengan Parma Santi ya Pak Putu. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Terima kasih Pak.